Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Dan ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ayat 31, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Ayat 38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat meninggalkan dia. Shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca itu cerita tentang bagaimana waktu malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Maria, gitu ya, untuk memberitahukan bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki. Nah, saya yakin cerita ini sangat populer, apalagi saat-saat seperti ini menjelang Natal ya. Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai Maria ini. Kata Maria dalam bahasa terjemahan lama dipakai kata Miriam. Itu apa sih namanya? Sama dengan Miriam, kakak dari Musa. Penulisannya ya. Walaupun orangnya itu sangat berbeda jauh. Jadi kakaknya Musa itu Miriam, itu ada pada zaman Musa, sedangkan Maria ibu Yesus itu berapa ratus tahun kemudian gitu ya. Tapi kata yang digunakan itu sama. Walaupun dalam bahasa Indonesia, terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, Maria dipakai kata Maria, sedangkan Miriam menggunakan tetap kata Miriam, gitu ya. Dan dalam bahasa Inggris King James, kata Maria di sana dikatakan ditulis dengan kata Mary. Sedangkan Miriam ditulis dalam King James adalah Miriam, gitu ya. Dua-duanya ini adalah akar kata yang sama, gitu. Jadi arti katanya sebenarnya sama, walaupun orangnya ini sangat berbeda jauh. Dan di Alkitab banyak sekali orang tokoh perempuan yang bernama Maria. Misalnya Maria Magdalena dan Maria saudara dari Marta gitu ya. Dan ada banyak tokoh yang lainnya. Itu selewat mengenai Maria. Dan kalau kita perhatikan dalam silsilah kehidupan Yesus, silsilah Yesus ada dua, satu di Matius, satu di Lukas. Nah, yang di Lukas itu adalah silsilah Yesus berdasarkan Maria. Itu berbeda dengan yang di Matius. Di Matius itu adalah silsilah Yesus dilihat dari Yusuf, gitu ya. Dan kalau kita perhatikan yang dari Yusuf, maka Yesus adalah keturunan Daud dari Salomo. Sedangkan yang dari Maria, Yesus adalah keturunan Daud dari Nathan, ibunya sama-sama Betseba, gitu ya. Dari sana mulai ada perbedaannya. Terus yang kedua, kalau kita perhatikan yang Lukas dengan Matius, maka setelah mereka umat Tuhan kembali dari pembuangan dari Babilonia, maka baik Maria maupun Yusuf, leluhurnya itu adalah sama-sama Serubabel bin Sealtiel, gitu ya. Dia yang mendirikan bait suci yang kedua. Jadi kalau Anda perhatikan silsilah Maria dan Yusuf, maka ada dua yang akan sama di sana, dari Daud dan kemudian adalah Serubabel, gitu ya. Tapi jelas menunjukkan bahwa baik Maria maupun Yusuf dua-duanya adalah keturunan Daud dari suku Yehuda, gitu ya. Makanya wajar sekali kalau Yesus dikatakan anak Daud, gitu ya. Dan hari ini kita akan belajar mengenai teladan yang diberikan oleh seorang yang bernama Maria. Dia adalah manusia biasa, tapi karena kasih karunia Allah, maka dia menjadi media, menjadi jalan untuk Yesus lahir ke bumi, gitu ya, untuk Allah menjadi manusia. Dan tadi kita lihat dalam firman Tuhan, Maria berkata bahwa sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti yang kau firmankan, gitu ya. Itu statement yang tidak mudah yang diungkapkan oleh seorang Maria, karena pada waktu itu dia statusnya adalah bertunangan, dia belum bersuami, gitu ya. Nah, ungkapan ini tidak hanya Maria ungkapkan buat dirinya sendiri, tetapi sebenarnya dia mendapat dua berita besar pada waktu itu. Yang pertama adalah berita pada saat saudaranya yaitu Elisabet dan Zakaria, khususnya Elisabet ya,
yang sudah tua dan mandul, dan kemudian dia mengandung, yang nanti akan lahir Yohanes Pembaptis ya. Nah, berita kedua adalah tentang dia, bagaimana dia akan mengandung padahal dia statusnya bertunangan. Dan Maria mengungkapkan ungkapan bahwa sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang kau firmankan. Itu di dalamnya terkandung dua pesan itu. Sesuatu yang mandul yang kemudian mendapat anak, dan seseorang yang belum menikah dan akhirnya mengandung, gitu ya. Nah, dari dua inilah ungkapan yang Maria ungkapkan, bagaimana dia mengucap syukur, bagaimana dia menyerahkan hidupnya dalam pimpinan Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam Lukas 1 ayat yang ke-7, dikatakan seperti ini. Itu waktu itu firman Tuhan menjelaskan tentang siapa Elisabet dan Zakaria, gitu ya. Dikatakan di sana, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Jadi di sini ada dua peristiwa di mana orang yang terlambat punya anak atau dalam kondisi yang mandul akhirnya mengandung. Di satu pihak Maria yang belum menikah sekarang sudah mengandung. Jadi ini ada dua kondisi di mana dua orang yang sama-sama mengandung, yang satu sudah terlambat secara umur dan secara keadaan, yang satu belum waktunya untuk mengandung. Gitu. Nah, kalau saya perhatikan cerita ini, saya teringat dengan satu kisah dalam firman Tuhan tentang seorang perempuan yang terlambat atau sudah terlalu tua untuk mengandung. Dan kemudian waktu firman Tuhan datang pada dia bahwa dia akan mempunyai anak, perempuan ini tertawa. Anda tahu siapa orangnya? Pasti tahu dong. Itu adalah Sarah, istri Abraham. Gitu ya. Tapi respon yang diberikan Sarah ini sangat berbeda dengan respon yang diberikan oleh Maria. Kita akan lihat ayatnya. Itu ada di dalam Kejadian 18 ayat 12 sampai 15. Dikatakan seperti ini. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Waktu itu, malaikat Tuhan menampakkan diri melalui 3 orang kepada Abraham waktu Abraham ada di pohon terbantin di Mamre. Kemudian, 3 orang tadi yang mewakili Allah berbicara kepada Abraham bahwa tahun depan istrimu akan mengandung. Dan kemudian Sarah yang mendengar itu, dia tertawa. Ya, kata tertawa di sini saudaraku jangan kita artikan sebagai tertawa bentuk sukacita ya. Tetapi tertawa di sana adalah bentuk ungkapan bagaimana dia tidak mempercayai hal itu. Bahwa bagaimana hal itu merupakan sesuatu yang di mata dia sesuatu hal yang konyol gitu ya. Jadi dikatakan tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan bidahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Itu ungkapan seorang yang mendapat pesan bagaimana dia akan mendapatkan anak pada saat usianya sudah terlalu tua. Dan kemudian si Sarah tadi tertawa, gitu ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan mendapatkan engkau dan pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, aku tidak tertawa, sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Jadi waktu itu respon dari Sarah adalah dia tertawa. Dia mendengar berita itu menganggapnya sebagai satu berita yang konyol. Sebagai satu berita yang lucu. Sesuatu hal yang ini berita dari mana? Ada orang yang udah terlalu tua dan kemudian akan mengandung. Gitu. Dan saking takutnya akhirnya Sarah berbohong dan berkata saya tidak tertawa. Tetapi Tuhan tahu dan dia berkata tidak, engkau tertawa. Dan akhirnya Sarah menyadari dan tahun kemudian Sarah mengandung. Gitu ya. Dan lahirlah Ishak ya. Dan pada saat Ishak lahir, kemudian Sarah berkata seperti ini. Dalam Kejadian 21 ayat yang ke-6. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Gitu. Itu ungkapan yang sangat berbeda dari Sarah dan Maria. Bagaimana Sarah meresponi itu dengan sikap yang tertawa. Bagaimana dia melihat bahwa itu suatu berita konyol, dan dia tidak mempercayai hal itu. Sampai akhirnya dia menyadari Allah telah membuat dia tertawa dan dia yang akan ditertawakan oleh orang-orang. Gitu. Sedangkan Maria adalah seorang yang waktu mendengar berita itu, pertama kali yang respon dalam hatinya adalah sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti yang kau firmankan. Pada saat dia mendengar Elisabet yang sudah tua dan mandul, dia mengandung, maka Sarah berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti yang kau firmankan. Pada saat dia mendengar berita juga tentang dirinya, bagaimana dia yang belum bersuami kemudian akan mengandung dari Roh Kudus, dia berkata juga, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang kau firmankan. Itu tidak dilakukan oleh Sarah. Sarah malah tertawa.
Salah malah berpikir bahwa ini satu berita yang terkonyol yang dia pernah dengar. Akankah saya birahi dengan Tuanku, sedangkan Tuanku sudah layu? Gitu. Nah, ini sikap teladan yang pertama yang kita lihat dari seorang Maria. Bagaimana dia melihat suatu kenyataan yang mungkin secara logika manusia itu tidak bisa diterima. Sesuatu hal yang mungkin tidak bisa dimengerti, tetapi dia belajar untuk menerima itu, belajar untuk taat. Dan dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang kau firmankan. Itu teladan yang pertama yang kita mau ambil dari seorang Maria, gitu ya. Dan lanjutannya kalau kita perhatikan, ada satu kejadian lain yang membuat pelajaran kedua yang kita ambil dari Maria adalah, kalau kita lihat dalam Lukas 2 ayat 19, waktu itu malaikat Tuhan menampakkan kepada gembala-gembala di padang, gitu ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemudian gembala-gembala itu datang ke tempat di mana bayi Yesus dibaringkan di sana, gitu ya. Kemudian setelah mereka menceritakan semua, dalam Lukas 2 ayat 19 dikatakan, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Ada sesuatu yang buat dia tidak mengerti, ada sesuatu yang membuat dia tidak paham dengan apa yang sedang terjadi pada gembala-gembala ini, tetapi dia belajar untuk menyimpan segala sesuatu dalam hatinya dan merenungkannya. Ini teladan kedua yang kita perhatikan dari seorang Maria. Bagaimana dia tidak langsung meresponi segala sesuatu dengan terburu-buru, bagaimana dia belajar menaruh segala sesuatu dalam hatinya dan merenungkannya. Dan ini pun yang terjadi pada saat Yesus 12 tahun mereka ke Yerusalem, dan kemudian waktu mereka kembali, Yesus kemudian soal jawab dengan para ahli Taurat, yang ceritanya pasti kita udah familiar ya. Dalam Lukas 2 ayat 51 dikatakan, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan dia tetap hidup dalam asuhan ibunya, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Sekali lagi Maria heran bagaimana Yesus yang begitu muda bisa bersoal jawab dengan para ahli Taurat. Dan Maria menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Sikap kedua yang baik dari seorang Maria adalah dia tidak terburu-buru menyikapi sesuatu. Sesuatu yang dia tidak mengerti, sesuatu yang jadi pertanyaan dalam benaknya, dia simpan dalam hatinya dan merenungkannya. Dia melihat apa yang terjadi pada Yesus, sesuatu yang tidak lumrah, sesuatu yang tidak biasa. Bagaimana seorang anak kecil bisa punya pengetahuan yang begitu besar. Bagaimana tiba-tiba gembala yang tidak dikenal menyampaikan kabar baik bahwa malaikat menampakkan diri kepada mereka. Maria melakukannya dan menyimpan segala sesuatu dalam hatinya dan merenungkannya. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, ada satu tokoh juga yang pernah mengalami hal seperti itu. Bagaimana dia menemukan sesuatu yang dia tidak mengerti, yang dia lakukan adalah menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Anda bisa tebak siapa tokohnya? Itu adalah Yakub. Kita akan lihat ayatnya ya. Dalam Kejadian 37 ayat 11. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah, peristiwanya itu pada waktu itu Yusuf menceritakan mimpi. Bagaimana dia bilang berkas gandum dia dan berkas gandum saudara-saudaranya menyembah berkas gandum dia. Gitu ya. Kemudian Yusuf menceritakan mimpi lagi. Bagaimana matahari, bulan, dan bintang sujud penyembah dia. Gitu. Dan saudara-saudaranya iri hati mendengar mimpi itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yakub ayahnya, waktu dia mendengar cerita Yusuf itu, buat dia sesuatu yang tidak mengerti, dia tidak paham. Bagaimana mungkin orang tuanya akan menyembah Yusuf? Tapi yang dilakukan oleh Yakub adalah dalam firman Tuhan dikatakan, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ini sikap kedua yang kita perlu belajar, bagaimana kita tidak terburu-buru melakukan atau menghakimi sesuatu, tidak terburu-buru untuk mengungkapkan suatu respon tertentu, tapi belajar menyimpan dalam hati dan merenungkannya. Itulah yang dilakukan oleh Maria. Pada saat dia tidak mengerti apa sih sebenarnya yang terjadi pada Yesus. Mengapa ada anak ini menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Banyak pertanyaan di benak Maria yang dia tidak mengerti. Tetapi yang dia lakukan adalah dia menyimpan segala sesuatu dalam hati dan merenungkannya. Yakub mengalami hal yang sama. Bagaimana Yusuf mendapat mimpi yang seperti itu? Bagaimana mungkin Yusuf yang waktu itu belum berpengalaman apa-apa bisa mendapat mimpi yang sangat dramatis, dan Yakub menyimpan semua itu dalam hatinya. Dia menaruhnya dan dia merenungkannya dan dia bertanya-tanya kepada Tuhan, apa maksud dari itu semua? Itu adalah teladan kedua yang kita perlu perhatikan dari seorang Maria. Nah, di sini saya akan menyorot lebih banyak mengenai masalah menyimpan segala sesuatu dalam hati. Gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, kata Daud. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Kenapa? Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Gitu ya. Jadi Daud mengungkapkan bahwa supaya dia tidak berdosa terhadap Tuhan,
Salah satu yang dia lakukan adalah aku menyimpan janjimu dalam hatiku. Aku menyimpan firman-Mu dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa. Jadi pada saat Maria melihat sesuatu yang dia tidak mengerti, supaya dia tidak berdosa adalah dia menaruh dan merenungkannya dalam hatinya. Dia menyimpannya dalam hatinya. Yakub pun seperti itu. Pada saat Yusuf menceritakan sebuah mimpi, supaya dia tidak berdosa menanggapi mimpi itu, maka dia menaruh dan menyimpannya dalam hatinya dan merenungkannya. Dan Daud berkata, supaya aku tidak berdosa, maka aku menyimpannya dalam hatiku janji-janjimu. Gitu ya. Dan mungkin kita ingat cerita tentang seorang penabur. Gitu ya. Saya yakin cerita ini sangat familiar ya. Cerita ini adalah cerita yang sangat populer, yang mungkin kita semua udah sangat kenal gitu ya. Bagaimana seorang Yesus mengungkapkan satu perumpamaan, seorang menabur benih, keluar menabur benih, ada sebagian jatuh di pinggir jalan, datang burung memakannya, ada yang jatuh di berbatu-batu, tumbuh sebentar tapi kemudian layu karena tidak berakar. Yang ketiga ada jatuh di tumbuhan berduri, dia tumbuh tapi terhimpit duri, akhirnya dia mati. Dan yang terakhir adalah tumbuh di tanah yang baik, ya, saya yakin ya. Cerita detailnya Anda pasti sudah tahu. Nah, kalau kita mau lihat artinya waktu Yesus menjelaskan tentang tanah yang baik, ada hal yang unik di sini, gitu ya. Kita perhatikan dalam Lukas 8 ayat 15. Dia bilang, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu, dia mendengar firman itu, lanjutannya, menyimpannya dalam hati yang baik, yang kedua, dan yang ketiga, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Itu yang dimaksud dengan orang yang hatinya tanah yang baik. Dia mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Itu. Di tengah-tengahnya di sana ada menyimpan dalam hatinya yang baik. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan cerita yang di Matius dan Markus, ini sedikit berbeda. Gitu ya. Cerita perumpamaan tentang penabur itu, Matius, Markus, Lukas ada semua. Ya tadi saya ambil dari Lukas. Kalau kita lihat yang di Matius, maka kata-kata di sana adalah orang yang jatuh di tanah yang baik adalah mereka yang mendengar, sama seperti yang di Lukas tadi. Pertama mendengar, yang kedua di Lukas bilang menyimpan dalam hati, tapi yang di Matius dibilang dia mengerti. Dia mendengar, dia mengerti, dan berbuah. Itu kata Matius. Itu ada yang dimaksud dengan tanah yang baik. Kalau kata Lukas, kata yang di Markus, orang tanah yang baik adalah dia mendengar dan menyambutnya dengan gembira dan berbuah. Gitu. Itulah tanah yang baik. Jadi kalau Matius mendengar, mengerti, berbuah. Kalau yang di Markus mendengar, dia menyambut, dia berbuah juga. Jadi pertama dan terakhirnya sama, dengar dan berbuah. Tengahnya beda. Kalau yang dalam Lukas, dia mendengar, menyimpan dalam hatinya, dan dia berbuah. Jadi yang di tengahnya beda. Yang di Matius adalah mengerti, yang di Markus adalah menyambut, yang di dalam Lukas itu adalah menyimpan dalam hatinya. Sebenarnya ini sama aja. Seorang yang mendengar firman Tuhan, setelah itu karena dia menyambutnya dengan gembira, dengan cara dia menyimpannya dalam hati. Dan kalau dia menyimpannya dalam hati, maka itu mendatangkan pengertian sehingga dia mengerti. Akibat itu mereka bisa berbuah. Jelas saudaraku, itulah yang dimaksud dengan tanah yang baik. Gitu ya. Jadi tanah yang baik adalah dia mendengar firman Tuhan. Setelah mendengar firman Tuhan, maka berikutnya seperti kata Markus tadi, dia menyambutnya. Dengan apa cara dia menyambutnya? Dengan cara dia menyimpan dalam hatinya. Kalau dia menyimpan dalam hatinya, maka kata Matius adalah dia akan mengerti. Akibatnya dia akan berbuah. Itulah pentingnya kenapa kita harus menyimpan firman Tuhan. Itulah pentingnya kenapa kita harus menyimpan di dalam hati dan merenungkannya seperti yang dilakukan oleh Maria dan Yakub. Gitu ya. Dan Daud katakan, supaya aku tidak berdosa. Karena itu aku menyimpan firman-Mu, janji-janji-Mu dalam hatiku. Gitu. Jadi tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman Tuhan. Setelah mendengar firman Tuhan itu dia menyambutnya dengan cara menyimpan dalam hati. Sehingga karena dia simpan dalam hati, akhirnya dia mengerti. Dan dari sanalah dia bisa berbuah. Jelas saudaraku ya. Kalau kita menyimpan segala sesuatu dalam hati, itu mendatangkan suatu pengertian. Itu membuat kita bisa mengerti firman Tuhan. Itu membuat firman Tuhan bisa mendapat penjelasan. Itulah bentuk di mana kita bisa belajar berbuah dari firman Tuhan yang kita dengar. Gitu. Dan ini yang dialami oleh Maria. Maria banyak pertanyaan dalam hatinya yang dia tidak mengerti kenapa Yesus melakukan itu. Tetapi karena dia menyimpan segala sesuatu dalam hatinya, akhirnya dia mengerti. Gitu ya. Dan kalau kita perhatikan, dalam peristiwa perkawinan di Kana, Anda tentu tahu ya, mujizat Yesus yang pertama adalah dia mengubah air menjadi anggur. Dan peristiwa itu terjadi
pada saat perkawinan di Kana. Dan waktu itu, Maria ibu Yesus yang menyuruh Yesus untuk melakukan itu. Kalau kita lihat ayatnya, dalam Yohanes 2 ayat yang ketiga. Mungkin cerita lengkapnya silahkan Anda baca sendiri. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada mereka, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kalau Anda baca, mungkin ada beberapa bagian yang agak menarik di sana, karena waktu itu Yesus berkata, apa yang kau kehendaki daripadaku ibu? Waktuku belum tiba. Gitu ya, kata waktuku belum tiba pada peristiwa perkawinan di Kana, itu banyak memancing perhatian orang. Kenapa sih Yesus berkata, apa yang kau kehendaki daripadaku ibu? Padahal waktuku belum tiba. Gitu ya. Dan kalau kita perhatikan, dalam beberapa kali percakapan, Yesus selalu ngomong sesuatu yang memang sepertinya tidak nyambung, gitu ya. Seperti contohnya yang 12 tahun tadi. Ya, Yesus ngomong, bukankah memang harus aku berada di rumah Bapakku? Dan kalau kita baca lanjutannya, orang tua mereka tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi Maria menaruhnya dalam hatinya. Gitu ya. Dan waktu perkawinan di Kana, Yesus ngomong, apa yang dikehendaki daripadaku ibu? Waktuku belum tiba. Waktu itu Yesus ngomong tentang sesuatu di mana dia datang untuk menyerahkan nyawanya. Itulah waktunya. Karena kalau bicara soal anggur, kata firman Tuhan bilang, inilah anggur yang dicurahkan bagi kamu. Inilah anggur sebagai darah yang dicurahkan. Gitu. Jadi waktu Yesus ngomong soal waktuku belum tiba, Yesus ngomong soal masalah darah dia dicurahkan untuk menebus kita. Memang waktunya belum tiba. Gitu ya. Karena itu Maria tidak melihat jawaban Yesus sebagai bentuk penolakan. Karena itu kemudian Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Dan dia berkata pada pemilik pesta, ikuti apa yang diperintahkan. Kemudian ada 6 tempayan ya. Dan kita tahu ceritanya bagaimana Yesus suruh itu diisi. Kemudian cedoklah ke pemilik pesta dan kemudian air itu berubah menjadi anggur. Itu adalah mujizat pertama yang Yesus kerjakan. Maria mengenal Yesus secara pribadi. Maria mengenal Yesus karena dia merenungkan segala sesuatu dalam hatinya. Dia tahu Yesus sanggup mengadakan mujizat sekalipun dia belum pernah melihat sebelumnya. Itu berbeda dengan orang lain yang mendengar bagaimana Yesus mengadakan mujizat karena mereka percaya. Karena apa? Karena udah banyak orang yang menyaksikan bagaimana Yesus mengadakan mujizat. Tapi tidak dengan Maria. Maria belum pernah melihat sama sekali Yesus mengadakan mujizat. Karena itu jadi mujizat yang pertama. Tetapi Maria tahu persis bahwa Yesus adalah sanggup mengadakan mujizat karena apa? Dari pertama, malaikat Tuhan udah berjanji, Gabriel udah berjanji. Dia akan disebut Allah yang Maha Tinggi. Tahta keturunan Daud akan ada padanya. Dan kerajaannya tidak pernah berakhir. Nah, Maria menyimpan itu segala sesuatu dalam hatinya. Dan dia tahu siapa itu Yesus. Akibatnya, pada saat seperti itu, dia berkata pada Yesus, mereka membutuhkan anggur. Dan terjadilah mujizat yang pertama. Mujizat yang didasarkan bukan dari cerita orang. Mujizat yang datang bukan karena Maria melihat kesaksian-kesaksian banyak orang bagaimana Yesus menyembuhkan. Tidak. Tapi mujizat yang terjadi karena Maria tahu persis bahwa Yesus adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Maria tahu persis bahwa Yesus itulah yang dibilang oleh malaikat-malaikat kepada gembala-gembala. Karena apa? Karena dia menyimpan segala sesuatu dalam hatinya dan merenungkannya. Dari sanalah manfaat, dari sanalah fungsi keteladanan yang kita lihat dari Maria. Bagaimana tatkala dia menaruh segala sesuatu dalam hatinya, dia tidak berdosa. Dia mengenal siapa Allahnya. Dia mengenal siapa itu Yesus. Gitu ya. Jadi ini dua hal yang penting yang kita perhatikan dari satu pribadi yang namanya Maria ibu Yesus. Gitu ya. Dia adalah manusia biasa, tetapi dia menyadari bahwa Allah adalah anak yang dikandungnya adalah Allah sendiri. Gitu. Dan kalau kita perhatikan tidak banyak cerita tentang Maria sampai pada akhirnya pada waktu Yesus disalib, bagaimana Maria tetap ada di sana mendampingi Yesus terus. Banyak orang yang mengatakan bahwa Yusuf sudah mati sebelum itu. Sehingga pada saat Yesus disalib, yang ada di bawah salib Yesus adalah Maria seorang diri. Gitu ya, Yusufnya tidak ada lagi di sana. Gitu ya. Dan kemudian Yesus menitipkan Maria kepada Yohanes, murid yang dikasihinya ya. Dalam Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dia ngomong itu kepada Yohanes, kepada Maria untuk menitipkan kepada Yohanes, murid yang dikasihinya. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Gitu. Jadi seorang yang mendampingi Yesus terus sampai saat terakhir Yesus disalibkan, Maria tetap ada di sana. Dan kalau Anda perhatikan dalam firman Tuhan, pada waktu Yesus bangkit naik ke surga dan kemudian gereja mula-mula berkumpul dan mereka mengadakan dengan tekun sehati berdoa, Maria ada di sana. Kita lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat 14.
Mereka semua bertekun dan dengan sehati berdoa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Itulah satu pribadi teladan yang kita lihat di bulan Desember ini tentang satu orang yang Allah pilih, yang Allah pakai untuk menjadi media penggenapan rencana Tuhan atas manusia, yaitu Maria ibu Yesus. Gitu ya. Kita tidak melihat dia sebagai satu tokoh yang luar biasa, tapi kita melihat dia adalah manusia yang menyerahkan hidupnya dalam rencana Allah. Dan dia belajar untuk berkata, jadilah kepadaku seperti yang kau firmankan, karena aku ini hamba Tuhan. Dan yang kedua yang paling penting kita perhatikan adalah Maria belajar menyimpan segala sesuatu dalam hatinya dan merenungkannya. Seperti Yakub belajar menyimpan segala sesuatu dalam hatinya dan merenungkannya. Pada saat dia menyimpan dan merenungkannya, pada saat itu dia mengerti. Pada saat itu dia belajar untuk tidak berdosa pada Tuhan seperti Daud. Gitu ya. Nah, ini pelajaran yang baik yang kita ambil di bulan Desember ini. Mudah-mudahan ini menjadi berkat buat kita semua. Mari belajar untuk bergantung, menyerahkan diri pada rencana Tuhan. Tidak semua yang Tuhan rencanakan itu sepertinya menyenangkan buat kita, tapi percayalah pada akhirnya itu membawa kebaikan buat kita. Dan yang kedua, ingat untuk kita belajar tidak mudah meresponi sesuatu, tidak mudah memberikan tanggapan tentang sesuatu, tapi belajar merenungkannya, menaruhnya dalam hati, dan dari sana kita mendapat penjelasan atas segala sesuatu. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Biar tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sampai kedatangan Yesus yang 2 kali. Tuhan Yesus memberkati.